Itu dia langsung lagi sekarang di inverter listrik yang memakai listrik oke belum nih sekarang yang memakai listrik adalah inverter kita buka lah nah ini lalu ini
salah ujar. Yang warna merah ke warna merah ujar. Yang warna merah ke warna merah. Nah, masukkan di sini. Dan lalu ini dulu. Nah, lalu yang mana hitam ke warna hitam. Masukkan dulu. Setelah itu pertama matikan dulu teranda dalam posisi ya. Ambil kabel DC negatif inverter yang juga berwarna hitam. Minus negatif termasang. Minus. Lalu ambil kabel DC yang berwarna merah, hubungkan ke terminal positif di baterai warna merah. Ya. Sekarang yang ini digunakan ke terminal stop kontak. Tetap dengan menekan tombol power. Nah, menekan ini dulu ke stop kontak lah. Ke stop kontak inilah. Mana stop kontaknya ini di sini. Terus. Ya. Sekarang kita ambil itu lampunya ya, lampu yang ini ya, ini berperawat ini lampu bolam, ini bukan LED, kita pasang di sini. Jangan tidak. Sekarang kemana betulnya ini ya. Sekarang colokkan sambungan alat elektronik yang digunakan ke terminal stop kontak yang ada di inverter. Nyalakan inverter dengan menekan tombol powernya. Ya, biarkan dengan itu. Nyalakan inverter. Anuina. Kamu bro? Oke, suara Alina. Bukan kena. Hidup kena. Lalu cara mematikan. Pertama-tama matikan dahulu inverter Anda. Ya, matikan inverter. Lepaskan ini. Coba kita lihat. Hey. Ini plus buat. Tahu aja.
lagi haisut betul sungai ini pengaruh berbahaya. Matikan dulu. Matikan caranya itu adalah pertama matikan dahulu inverter Anda. Matikan dulu inverter. Cabut colokan listrik stop kontaknya, cabut. Lalu melepaskan sambungan kabel DC yang berwarna merah, dulu. Nah, setelah itu lepaskan sambungan kabel DC yang berwarna hitam. Elah seperti gitu. Tidak korelasi. Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa dengan saya Nabil Hanka bersama Bapak pada sore hari ini teman-teman ya. Kali ini kami mau berkreasi dengan membuat bagaimana cara memasang lampu sederhana dan juga kipas angin di dalam mobil teman-teman ya. Tadi si Bapak sudah mengambil aki mobil yang sudah tidak terpakai lagi dan dibawa ke tempat penyentruman. Jadi tadinya aki itu disentrum oleh tukang penyentrum aki dengan lamanya sekitar dari jam berapa tadi ya, dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Dan kini aki itu sudah full disentrum. Sebenarnya aki itu teman-teman aki lama ya, aki mobil yang sudah aus, tapi karena kita ingin melihat apakah aki itu bisa dipakai atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun nyatanya setelah diisi tadi disentrum sama tukang aki teman-teman, ternyata bisa. Dan juga Bapak tadi mengambil ke pasar membeli pengatur arus atau inverter teman-teman. Tadi di dalam rumah kita sudah mencobanya dengan memakai petunjuk yang ada di pengatur arus itu teman-teman. Maklum saja kita sudah tua, jadi melakukan segala sesuatu itu sambil melihat petunjuknya teman-teman. Nah sekarang semua peralatan itu sudah dibawa ke mobil teman-teman. Tinggal bagaimana si Bapak untuk memasangnya. Apakah nantinya di dalam mobil ini bisa nyala seperti di dalam rumah teman-teman? Kita tunggu saja si Bapak untuk membuatnya atau memasangnya atau merakitnya teman-teman ya. Patokannya tadi Bapak memakai petunjuk ya. Kita tunggu saja si Bapak untuk memasangnya. Nah ya kan tadi di mana tempat petunjuknya katanya, lupa kali di mana nyimpan petunjuknya teman-teman ya. Nusi anak gede. Ada Indo pekana. Indo tikilau mengetahui itah dia anak.
Ya teman-teman, anak si kucing ya, kayaknya si kucing itu sakit. Tadi dia melahirkan anaknya 2 ekor, namun sekarang si kucingnya jalan entah kemana teman-teman. Jadi yang berbunyi itu anaknya 2 ekor ya. Matikan dahulu inverter dalam keadaan off ya. Lalu ambil kabel DC negatif T berwarna hitam, pasang dulu yang hitam negatifnya. Lalu ambil si positif dibaca berwarna merah ya. Terus colokkan bola lampu udah ternyata. Colokkan kipas angin lah. Colokan alat tertutup yang ingin digunakan untuk arah ke hikau lah. Tutup mahikau hikau terasa sedingin arai. Ya teman-teman, kita sambil melihat apakah praktik yang kita adakan di rumah tadi bisa terjadi di dalam mobil, dan hasilnya tadi di rumah tadi bagus ya, semua pada pada berfungsi ya. Sekarang kita praktiknya di dalam mobil kompartemen kita ya. Jadi kita lihat apakah aki. Wow teman-teman, ternyata kita tidak perlu khawatir dengan kipas angin yang harus kita bawa di dalam kompartemen mobil kita ini teman-teman ya. Karena aki mobil yang sebenarnya sudah tidak terpakai lagi itu bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Sudah kita bisa memanfaatkan. Iya, anginnya berhembus teman-teman ya. Anginnya berhembus dan lumayan teman-teman ya. Artinya kita kalau umpamanya kita memang harus tidur di dalam kompartemen mobil ini teman-teman, dengan keadaan kipas angin yang seperti ini, hembusan anginnya, kita terasa nyaman teman-teman ya. Untuk orang tua juga tidak perlu terlalu anginnya sepoi-sepoi. Ini sudah luar biasa teman-teman ya. Jadi kita tinggal menunggu apakah bolam bisa hidup di dalam mobil. Si bapak tadi lupa membawa bolam dan kini mau ngambil bolam lah. Ya, sampai di depan saya berada di depan teman-teman ya, berada di tempat nyetir ya, nyetir mobil. Saya berada di tempat setiran mobil. Saya merasakan ya betapa hembusan anginnya itu. Artinya kita tidak perlu khawatir kalau seandainya kita mengadakan perjalanan, misalnya kita pulang kampung dalam situasi yang memang kita harus tidur di dalam kompartemen mobil ini. Artinya kita bisa, artinya berani ya teman-teman ya, karena berani dalam artian kita tidak kepanasan dan juga kita punya lampu di dalam mobil. Jadi kita tidak usah terlalu banyak berpikir untuk mencari sesuatu yang luks. Nah itu bolam dari rumah teman-teman ya, kita lihat bolam dari rumah. Tadi kan praktiknya di rumah hidup ya. Sekarang kita lihat, kita perhatikan apakah bolam ini juga hidup di dalam mobil. Hentikan. Pertama matikan dahulu inverter Anda ya. Cabut colokan.
Colokan kipas angin nih. Sekarang colokan sambungan alat elektronik yang lain. Sini elektronik yang lain. Nah, sekarang kita lihat nyala tidak. Oh, hehe, terang benderang. Nyala ya teman-teman ya. Nyala benar-benar ya. Artinya kita tidak perlu ragu dengan keadaan aki dan juga pengatur arus yang kalau pengatur arusnya baru teman-temannya, akinya aja yang aki lama. Diagram koneksi di atas merupakan rumus umum. Bila Anda ragu silakan dengan sistem proteksi sirkuit yang sempurna. Ya, teman-teman, kita mencoba menghidupkan kipas angin dan lampu bersamaan teman-teman, tapi memang sepertinya kita mendengar ada bunyi teman-teman ya, ada bunyi, artinya kita harus koreksi ya. Kenapa tadi ketika kipas angin dan lampu hidup bersamaan ada bunyi, kita harus koreksi apakah bunyi itu tidak membuat sesuatu yang sifatnya berbahaya teman-teman atau gimana ya, voltase ya. Nah, mungkin karena hidupnya bersamaan teman-teman ya, jadi sepertinya tadi kipas angin sama lampu tadi ketika sudah dihubungkan sama-sama hidup bersama ya, lampu hidup. Tapi sekarang suara itu tidak terdengar teman-teman ya, suaranya tidak terdengar, dan yang kita rasakan anginnya dingin dan lampunya terang ya. Berarti pemakaian alat itu sudah maksimal teman-teman ya. Kurang sudah yang pesan ini. Iya, Pak Itana nah. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan apakah nantinya kita di jalan bagaimana, karena kita sudah bisa mengoperasionalkan apa yang ada di rumah teman-teman ya. Oh ya, berbunyi lagi teman-teman. Dia mampu ya. Tarikannya entah apa teman-teman ya. Matikan dulu, dan kita harus cari tahu kenapa dia seperti itu. Artinya supaya kita nantinya mengadakan perjalanan itu tidak membuat pikiran kita was-was teman-teman. Nah, di dalam situasi yang pres dia mampu ya. Tapi yang pasti teman-teman ya, itu bolamnya memang wattnya terlalu besar. Barangkali kita harus mencari bolam yang kecil teman-teman ya. Jadi tinggal mengganti bolamnya, menyesuaikannya saja teman-teman ya. Tapi kalau satu persatu hidup, panjang kabel tuh, satu persatu hidup teman-teman, kelihatannya mampu teman-teman ya. Kalau satu persatu hidup, bolamnya tadi tidak bersama dengan kipas angin, dan kipas angin juga tidak bersama dengan bolam, jadi tidak ada gangguan ya. Ya teman-teman, kita sedikit terganggu dengan suara anak kucing itu, karena si kucing tadi kita nggak tahu entah kemana dia pergi setelah dia melahirkan anaknya itu. Jadi kita nggak ngerti bagaimana cara ngurus anak kucing yang baru lahir teman-teman ya. Ya, anginnya terasa sekali teman-teman ya. Jadi tinggal kita gimana cara mengatasi
agar nantinya bolam dengan kipas angin itu hidupnya bersamaan, tidak membuat kita merasa terganggu, tapi kita merasa nyaman di dalam mobil ini teman-teman. Ya teman-teman, situasi dan kondisi kamper van kita seperti yang terlihat dari depan teman-temannya. Jadi tinggal kita menggelar tikar atau tilam tipis teman-teman, kita sudah bisa tidur di atasnya teman-teman. Itu ada satu bantal teman-teman. Karena si cucu kadang-kadang kalau dia minta sebelum libur ya, tapi sekarang libur, kalau dia minta dijemput sekolah teman-teman, dia masuk ke mobil camper van ini, dia tiduran teman-teman. Dia suka tiduran di belakang itu, katanya enak tiduran di belakang, jadi dia nggak lagi duduk di jok mobil teman-teman ya, selonjoran dia di belakang. Bolam itu bolam tinggi tarikan ya, itu kuatnya terlalu besar teman-teman. Jadi sebenarnya lampu buat tidur itu kita tidak perlu yang wattnya besar teman-teman, cukup yang 5 watt aja. Kali kipas anginnya itu tidak terlalu besar wattnya teman-teman, kalau tidak salah tadi berapa, 18 barangkali. Nah, teman-teman, kita sambil menunggu si bapak keluar masuk rumah, barangkali ada nyimpan bolam yang kecil wattnya ya. Saya pikir kalau ada bolam yang 5 watt tidak bermasalah ya, hidup bersamaan antara kipas angin dan bolam. Ya teman-teman, percobaan berikutnya kita lihat si bapak sudah dapat satu bolam yang 5 watt. Kita mau melihatnya. Nah ini bersamaan teman-teman ya, hidupnya bersamaan. Kipas angin sama bolam 5 watt. Itu LED. Artinya percobaan kita menghasilkan sesuatu yang tidak membuat kita ragu, artinya teman-teman ya, tidak membuat kita ragu. Dan ini kita berani teman-teman, kita berani memakainya kalau memang kita harus memakainya di dalam mobil. Percobaan demi percobaan yang sudah kita lakukan, seperti yang saya jelaskan tadi atau saya katakan tadi teman-teman ya, aki mobil yang sudah tidak terpakai lagi ya, karena memang aki mobil ini memang kalau bahasanya subak, yang sudah tidak bisa dipakai untuk mobil teman-teman ya. Jadi akinya tinggal di rumah aja teman-teman. Tadi kebetulan kita berpikir kalau kita mencoba ya, kita mencoba sebelum kita membeli aki yang memang baru teman-teman. Jadi kita mencoba dengan aki lama. 12 volt sampai 200. Artinya hasil percobaan kita seperti ini teman-teman ya, dari kita mencoba di rumah tadi. Dan kalau pengatur arusnya itu teman-teman baru ya, kita beli di pasar. Inverternya kita beli di pasar. Kipas anginnya kipas angin rumah teman-teman, kipas angin lama. Bolam juga bolam yang kita simpan di rumah ya, atau stok. Jadi kesimpulannya, kipas angin, bolam, kalau kita umpamanya bepergian atau pulang ke kampung teman-teman, dalam situasi dan kondisi mengharuskan kita harus istirahat di perjalanan, maka kita bisa memanfaatkan kipas angin dan bolam beserta peralatan ini teman-teman. Iya. Nah, Bapak mematikannya teman-teman karena dia sudah merasa maksimal hasil percobaan tadi teman-teman ya. Artinya kita kalau mengadakan perjalanan beranilah teman-teman ya, karena akinya terpisah dari aki mobil, akinya khusus teman-teman ya. Yang pertama itu yang dicabut adalah
Akinya khusus, tinggal nanti kita nyimpan akinya di mana, warna merah kita memasang bolamnya di mana, menggantungnya tadi teman-teman ya, kalau kita sudah mulai bepergian. Tapi masalah itu tidak terlalu berat teman-teman ya, kita tinggal memposisikan lampunya ada di mana, nanti kipas anginnya ada di mana kalau kita sudah bepergian teman-teman ya. Tapi kalau masalah kipas angin ya pastinya kipas angin itu tidak terlalu jauh dengan kita teman-teman ya. Kalau bolam kita nanti mungkin bisa membuat tali untuk menggantungnya teman-teman ya. Nah itu si bapak memakai lampu apa namanya itu teman-teman, lampu sorot mobil kami yang dulu teman-teman ya. Ya itu lampu mobil kita yang dulu, tapi sudah terjual itu teman-teman ya, mobil pertama kita lama sekali. Cuman itu lampunya ada di rumah ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu kreasi-kreasi kami. Sampai jumpa di kreasi-kreasi kami berikutnya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Dan kami doakan semoga teman-teman yang berada di luar sana atau dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat dan semua pekerjaan selalu berhasil dan diberkati. Dan juga bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa. Selamat sore, sampai jumpa di kreasi kami berikutnya. Bye.